Setelah kasus pembubaran gereja di Lampung dan di Purwakarta, sekarang dalam tempo yang tidak terlalu lama, jemaat gereja di Pekanbaru Riau yang menyanyikan doa digeruduk warga, diminta agar tidak menyanyi. Di saat yang sama di Kota Binjai, sebuah kafe yang dipakai ibadah umat Kristen digeruduk puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Padahal melakukan ibadah di kafe atau di ruko atau di rumah sendiri itu tidak perlu menggunakan izin. Entah apa yang menjadi alasan warga membubarkan acara ini. Pokoknya dilarang beraktivitas tersebut. Jadi kalau misalkan ada tamu, Tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami cuma berdoa. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah yang mencoreng Kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Atau mungkin mereka merujuk pada kasus di Lampung itu, Wawan tidak dikenakan pasal penistaan agama. Wawan ketua RT yang membubarkan gereja itu dibebaskan karena tidak cukup bukti atas kasus penistaan agama. Wawan bebas dari pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, di mana hukumnya pidana penjara 5 tahun. Karena dikatakan dia tidak mempunyai cukup bukti untuk melakukan penistaan agama. Saya males komenin Pak RT Lampung yang dibebaskan karena dianggap tak memenuhi unsur penodaan agama penjara 5 tahun. Padahal yang dia lakukan itu benar-benar perbuatan keji dan biadab. Coba kalau terjadi sebaliknya minoritas bubarin ibadah umat mayoritas. Saya jamin langsung kena pasal penodaan agama penjara 5 tahun, tambah bonus membuat keonaran 10 tahun. Setelah melihat kasus Wawan yang dibebaskan atas pasal 156A KUHP soal penodaan agama, mungkin inilah yang membuat warga kembali menggeruduk rumah ibadah kaum Kristen. Karena membubarkan rumah ibadah umat Kristen itu bukan merupakan penistaan agama. Itu menurut atau merujuk pada kasus Wawan ketua RT di Lampung yang tidak dikenakan penistaan agama. Dan inilah yang menyebabkan kenapa baru-baru ini banyak warga yang membubarkan rumah ibadah umat Kristen atau umat minoritas secara paksa. Karena merujuk daripada kasus Wawan yang tidak dikenakan penistaan agama. Coba sebaliknya, coba umat Kristen yang menggeruduk atau mengganggu ibadah umat mayoritas. Pasti umat Kristen itu akan dikenakan pasal berlapis. Mungkin akan dipenjara lebih dari 10 tahun. Kita bisa melihat kasus Meliana. Di kasus Meliana hanya meminta suara azan untuk dikecilkan. Tapi Meliana malah dipenjara hingga 2 tahun. Meliana bahkan dikenakan pasal penistaan agama. Padahal tidak ada bukti atau video rekaman seperti yang terjadi pada Wawan. Wawan jelas-jelas terekam video, tapi mereka katakan tidak cukup bukti. Ini merupakan suatu yang aneh. Ini merupakan kasus yang sama, tapi penanganannya kok berbeda. Tidak ada keadilan pada kasus ini. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Intinya pasal penodaan agama di negeri ini hanya tajam pada mereka yang dianggap menodai agama mayoritas. Jadi teman-teman minta keadilan ke Tuhan sajalah, karena bapak-bapak penegak hukum belum bisa memberikannya kepada kalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang pembubaran gereja, terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian, apa sih yang membuat warga terus-terusan membubarkan rumah ibadah? Apa sih keuntungan dari membubarkan rumah ibadah? Dan apa sih kelebihannya? Apakah mereka dijanjikan surga ketika mereka membubarkan rumah ibadah umat minoritas atau umat Kristen? Tuliskan pendapatmu dan ayo kita berdiskusi di kolom komentar. Setelah kasus pembubaran gereja di Lampung dan di Purwakarta, sekarang dalam tempo yang tidak terlalu lama, jemaat gereja di Pekanbaru Riau yang menyanyikan doa digeruduk warga, diminta agar tidak menyanyi. Di saat yang sama di Kota Binjai, sebuah kafe yang dipakai ibadah umat Kristen digeruduk puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Padahal melakukan ibadah di kafe atau di ruko atau di rumah sendiri itu tidak perlu menggunakan izin. Entah apa yang menjadi alasan warga membubarkan acara ini. Mereka datang berbondong-bondong bersama perwakilan RW sengaja gangguin ibadah jemaat supaya takut dan bubar. Terjadi perdebatan antara jemaat gereja, pengurus gereja dan warga, dan pengurus RW setempat. Pengurus gereja mempertanyakan identitas mereka. Mereka mengaku pengurus RW dan warga setempat.
Saya tidak tahu sampai kapan kejadian konyol macam begini ini terus berulang terjadi. Sekalipun sudah ada efek jera dari pembubaran gereja di Lampung. Jika kita ingat, Wawan ketua RT yang membubarkan gereja di Lampung ditindak tegas, ditangkap dan dijadikan tersangka, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Udah, Bang, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Walaupun diberitakan bahwa baru-baru ini Wawan ketua RT yang membubarkan gereja itu dibebaskan karena tidak cukup bukti atas kasus penistaan agama. Wawan bebas dari pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, di mana hukumnya pidana penjara 5 tahun, karena dikatakan dia tidak mempunyai cukup bukti untuk melakukan penistaan agama. Saya males komenin Pak RT Lampung yang dibebaskan karena dianggap tak memenuhi unsur penodaan agama penjara 5 tahun. Padahal yang dia lakukan itu benar-benar perbuatan keji dan biadab. Coba kalau terjadi sebaliknya minoritas bubarin ibadah umat mayoritas. Saya jamin langsung kena pasal penodaan agama penjara 5 tahun, tambah bonus membuat keonaran 10 tahun. Betulnya buktinya sudah sangat jelas, dan bahkan ada videonya. Wawan hanya dikenakan pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin di pekarangan rumah, dan dia hanya dipidana penjara 9 bulan. Setelah itu Wawan dibebaskan atas jaminan keluarga karena penjara pidana hanya 9 bulan. Terusnya pembubaran ibadah secara paksa itu bisa dikenakan pasal berlapis. Jadi misalnya jika rumah ibadahmu dibubarkan oleh oknum warga, kalian bisa merujuk pada pasal 175 KUHP, pasal 167 KUHP, dan pasal 156A KUHP, di mana total penjara di atas 5 tahun. Dan ini yang bisa membuat efek jera. Setelah melihat kasus Wawan yang dibebaskan atas pasal 156A KUHP soal penodaan agama, mungkin inilah yang membuat warga kembali menggeruduk rumah ibadah kaum Kristen. Karena membubarkan rumah ibadah umat Kristen itu bukan merupakan penistaan agama. Itu menurut atau merujuk pada kasus Wawan ketua RT di Lampung yang tidak dikenakan penistaan agama. Dan inilah yang menyebabkan kenapa baru-baru ini banyak warga yang membubarkan rumah ibadah umat Kristen atau umat minoritas secara paksa. Karena merujuk daripada kasus Wawan yang tidak dikenakan penistaan agama. Kejadian ini akan terus terulang, dan tetap saja peristiwa yang sama masih akan terus saja terulang. Entah sampai kapan ini akan terus terulang, dan entah setelah ini terjadi di mana lagi. Coba ini dilakukan sebaliknya. Coba umat minoritas yang menggeruduk umat mayoritas. Mungkin umat minoritas akan dikenakan penjara 10 tahun dan dikenakan pasal berlapis. Coba sebaliknya, coba umat Kristen yang menggeruduk atau mengganggu ibadah umat mayoritas. Pasti umat Kristen itu akan dikenakan pasal berlapis. Mungkin akan dipenjara lebih dari 10 tahun. Kita bisa melihat kasus Meliana. Di kasus Meliana hanya meminta suara azan untuk dikecilkan. Tapi Meliana malah dipenjara hingga 2 tahun. Meliana bahkan dikenakan pasal penistaan agama. Padahal tidak ada bukti atau video rekaman seperti yang terjadi pada Wawan. Wawan jelas-jelas terekam video, tapi mereka katakan tidak cukup bukti. Ini merupakan suatu yang aneh. Ini merupakan kasus yang sama, tapi penanganannya kok berbeda. Tidak ada keadilan pada kasus ini. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Intinya pasal penodaan agama di negeri ini hanya tajam pada mereka yang dianggap menodai agama mayoritas. Jadi teman-teman minta keadilan ke Tuhan sajalah. Karena bapak-bapak penegak hukum belum bisa memberikannya kepada kalian. Sekalipun aksi mereka yang sengaja gangguin orang yang sedang beribadah itu tidak berjalan dengan mulus karena dilawan oleh jemaat gereja dan pengurus gereja. Namun intinya mereka sudah mempunyai niat yang tidak baik karena tidak menyukai adanya gereja. Pengurus gereja mempertanyakan identitas mereka dan mengatakan akan ada konsekuensi hukum bagi mereka yang sengaja mengganggu rumah ibadah. Bahkan ada konsekuensi hukum di mana melarang ibadah agama lain karena melanggar konstitusi. Sebetulnya semuanya sudah ada hukumnya, ada undang-undangnya untuk melindungi umat minoritas. Ironisnya, kaum kadrun itu justru ketawa-ketawa seolah tanpa punya rasa khawatir sedikit pun terjerat hukum. Bahkan mereka sangat pede, tidak akan dikenakan pasal berlapis, bahkan seperti kebal hukum. Sebab niat mereka sepertinya mau tes mental. Kalau berhasil ya syukur, kalau tidak berhasil ya udah, ketawa-ketawa saja. Ini kan perilaku kurang ajar.
dan pengurus gereja harus lapor ke polisi. Sebab yang namanya kekerasan verbal secara terselubung atas nama agama jelas-jelas tidak boleh karena melanggar hukum dan bertentangan dengan kebinekaan dan ajaran agama itu sendiri. Mereka tidak pernah baca berita atau nonton TV soal penangkapan ketua RT di Lampung itu lantaran bubarin gereja. Atau mungkin mereka merujuk pada kasus di Lampung itu, Wawan tidak dikenakan pasal penistaan agama dan dikenakan hanya 9 bulan. Atau barangkali jangan-jangan bagi mereka, bubarin orang Kristen yang lagi beribadah adalah hukumnya wajib. Sekalipun semua agama di muka bumi ini mengajarkan kebaikan, namun bagi mereka, mengkafirkan ibadah umat lain akan membuat mereka menjadi mulia dari umat lain dan mendapatkan pahala untuk masuk surga. Padahal tujuan utama manusia beribadah agar manusia bisa mengenal budi pekerti, mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi serba salah memang dalam menghadapi perilaku intoleran yang menganggap kaum minoritas atau umat Kristen adalah kaum kafir. Mereka meyakini akan mendapatkan bidadari surga. Mungkin itu sebabnya kenapa sejak dulu kondisi gereja-gereja di Indonesia selalu dalam masa-masa sulit akibat dijalimi kaum radikal dan intoleran. Mulai dari pembubaran, pembakaran, hingga pengeboman gereja, semua mereka lakukan akibat salah pengajaran. Padahal gereja hanyalah tempat yang digunakan untuk beribadah. Persoalan kebebasan ibadah umat Kristen adalah urusan setiap orang Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus yang mereka imani. Umat Islam tidak boleh membubarkan umat Kristen yang sedang beribadah di dalam gereja. Begitu pula sebaliknya, kalau dibubarkan umat Kristen, pasti umat mayoritas akan marah dan tidak senang. Bahkan mungkin akan didemo berjilid-jilid, sampai pelaku itu dikenakan 10 tahun penjara. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Entah sampai kapan saya akan terus mengeluarkan opini saya tentang pembubaran ibadah yang tiada henti-hentinya. Sulit sekali menyadarkan mereka akibat perilaku merasa agama sendiri yang paling benar. Oleh karena itu, saya mau mengajak penonton untuk bijaklah dalam beragama. Fanatisme yang berlebihan terhadap janji bidadari dan bau harum surga menjadikan mereka seperti kadrun. Begitu saja opini saya hari ini. Menurut kalian kenapa pembubaran terhadap rumah ibadah sering sekali terjadi? Apa kasus pembubaran gereja semakin sering terjadi? Dan apa penyebabnya? Jika Anda menyukai video ini, pastikan Anda menekan tombol like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui tentang informasi ini.